Selamat berjumpa lagi. Di sini saya Rulen Pandey akan menyampaikan modul dari pelajaran manajemen produksi operasi dengan modul bagaimana menentukan pola produksi. Pola produksi adalah suatu pola di dalam produksi mass production, ya, dalam produksi massal, ya. Jadi dalam bentuk jumlah yang besar. Dalam pola produksi ini bisa dilaksanakan dengan metode dengan pola konstan atau pola bergelombang atau pola moderat. Pola konstan itu artinya setiap bulan itu ditentukan jumlah produksinya sama. Ya. Pola bergelombang itu ditentukan pola produksinya berdasarkan permintaan, sedangkan pola moderat itu adalah pola di mana ditentukan nilai moderatnya atau nilai hampir mendekati nilai rata-rata di antara 3 bulan atau 4 bulan dan seterusnya. Masing-masing pola ini terdapat biaya-biaya yang bersinggungan dengan masing-masing pola, yaitu adalah ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan terjadi kalau misalkan permintaan lebih kecil daripada polanya. Jadi pada pola konstan bisa permintaannya lebih kecil, tapi permintaan bisa lebih besar. Kemudian pada pola bergelombang biasanya tidak ada pola penyimpanan karena polanya adalah memenuhi permintaan kepada konsumen. Kemudian pada pola moderat itu bisa terjadi ada biaya penyimpanan apabila permintaannya lebih kecil dari pola moderatnya. Kemudian ada biaya lembur, itu kalau pola produksinya melebihi daripada kapasitas dalam produksi. Kemudian biaya subkontrak itu kalau misalkan lebih besar daripada kemampuan kapasitasnya, maka produksinya adalah disubkontrakkan. Kemudian biaya labor turnover, yaitu bisa terjadi kalau pola konstan itu tidak ada labor turnover. Pada pola bergelombang bisa kemungkinan ada pola labor turnover, dan pola moderat juga bisa terjadi pola labor turnover. Jadi untuk menentukan mana pola produksi yang paling sesuai bagi mass production, itu kita harus ketahui dulu adalah kita harus tentukan secara simulasi kalau pola konstan bagaimana, pola bergelombang bagaimana, pola moderat bagaimana, terhadap biaya-biaya yang kemungkinan akan muncul, yaitu biaya penyimpanan, biaya kerja lembur, biaya subkontrak, dan biaya labor turnover. Kita ambil sebuah contoh di sini adalah sebuah perusahaan menghadapi permintaan tahunan yang berfluktuasi seperti ini. Ada permintaan triwulan 1 400 unit, triwulan kedua adalah 1.100 unit, triwulan 3 1.300 unit, triwulan keempat 900 unit. Untuk memenuhi permintaan tersebut, direncanakan ada 3 alternatif pola produksi seperti berikut. Pola konstan, artinya produksinya setiap bulannya tetap, yaitu adalah 1.000 unit. Ya. Pola bergelombang sesuai dengan permintaan, jadi permintaannya 400, ya 400, permintaan kedua, triwulan kedua 1.100, ya 1.100, dan seterusnya. Pola moderat, yaitu di mana triwulan 1 dan 2 ditentukan 800 unit, dan triwulan 3 dan 4, 1.200 unit. Kemudian ditentukan pula biaya penyimpanan, ada biaya penyimpanan adalah 250 per unit per triwulan, ya kalau ini ada kelebihan produksi. Kemudian biaya subkontrak itu adalah 600 per unit. Biaya lembur yang harus dibayar jika produksi melebihi 1.500 untuk setiap triwulan. Jadi kalau lebih dari 1.500 ada biaya lembur. Jadi kalau kita lihat di contoh kita ini tidak ada data yang permintaan yang lebih dari 1.500, berarti tidak ada biaya lembur. Kemudian setiap penambahan volume 100 unit produksi dari periode 1 ke periode berikutnya, itu akan dikenakan biaya labor turnover, ya.
labor turnover, penambahan maupun pengurangan. Dari penambahan ada 15.000. Contohnya misalkan di sini dari triwulan di pola moderat itu ada triwulan 1, 2 ke triwulan 3, 4 itu bertambah 400 unit. Ya, berarti di situ ada pertambahan biaya labor turnover. Kemudian jika terjadi pengurangan volume produksi sebesar 100 unit, jadi setiap 100 unit dari satu periode ke periode berikutnya, itu dikenakan labor turnover 25.000. Ya, jadi lepasan pegawai. Kapasitas maksimumnya adalah 2.000 unit per triwulan. Kapasitas maksimumnya kita lihat tidak ada yang lebih 2.000 unit, ya. Berarti masih bisa dihandle oleh perusahaan tersebut. Sekarang kita mulai menghitung untuk pola konstan, artinya setiap bulan itu diproduksi sebesar 1.000, karena permintaannya hanya 400, maka kelebihan produksi sebanyak 600. 600 dikalikan dengan biaya per unitnya, penyimpanannya, itu adalah 150.000. Kemudian yang 600 tersebut dijumlahkan ke pola produksi pada triwulan berikutnya menjadi 1.600, dikurangi permintaannya 1.100, ya, maka ada sisa 500 yang disimpan, 500 kali 250, 125.000. Kemudian 500 unit ini ditambahkan dengan produksi pada triwulan ketiga, jadi 1.500, sedangkan permintaannya adalah 1.300, maka ada sisa 200 dikalikan 250, 50.000. 200 ditambahkan, 200 yang di gudang, yang disimpan, ditambahkan dengan pola produksinya 1.000 menjadi 1.200, dikurangi 900, berarti ada 300, dikalikan 250, jadi 75.000. Sehingga biaya penyimpanan saja untuk pola konstan itu adalah kita jumlahkan menjadi 400.000. Biaya subkontrak tidak ada, karena apa? Karena polanya adalah pola konstan, ya. Kemudian biaya lembur juga tidak ada karena produksinya tidak melebihi dari 1.500, ya. Karena biaya kapasitas produksinya adalah 1.500. Biaya labor turnover juga tidak ada karena perusahaan berproduksi secara konstan, artinya labornya dianggap tetap. Berarti tidak ada perubahan volume produksi tiap triwulan. Selanjutnya kita akan menghitung bagaimana biaya untuk pola bergelombang. Untuk pola bergelombang tidak ada yang disimpan, ya. Tidak ada biaya penyimpanan. Kenapa demikian? Karena begitu diproduksi langsung dikirim ke peminta, ya, ke yang membeli. Kemudian biaya subkontrak tidak ada karena produksi tidak melebihi dari 1.500 per triwulan, ya. Kemudian biaya kerja lembur juga tidak ada karena dapat dipenuhi dengan pola produksi yang ditentukan. Yang adalah biaya labor turnover. Untuk triwulan pertama, biaya labor turnover-nya 0 karena baru beroperasi, yaitu sebanyak 400. Kemudian untuk triwulan kedua terjadi perubahan dari 400 ke 1.100. Jadi sebanyak 700 dibagi per 100 unit, berarti 7 dikalikan 15.000, berarti 105.000. Kemudian dari 1.100 ke 1.300, berarti ini ada labor turnover perekrutan, ya, sama seperti yang sebelumnya, yaitu 200 per 100, berarti 2 kali 15.000, 30.000. Kemudian dari kuartal ketiga ke kuartal keempat, ini terjadi labor turnover, ya, dari 1.300 ke 900, ya, berarti ada pelepasan 400 per 4 dikalikan 25.000. Jadi kalau pelepasan 25.000, kalau perekrutan 15.000 tambahannya, ya. Sehingga di sini kita dapatkan 100.000, maka totalnya biaya turnover itu adalah 235.000. Sehingga dalam pola bergelombang itu yang ada hanyalah biaya labor turnover. Kemudian untuk pola moderat, untuk biaya penyimpanan, nah ini terjadi, biaya penyimpanannya terjadi ada kaitannya dengan produksi moderatnya, yaitu 800 untuk kuartal 1 dan 2, kemudian kuartal 3 dan untuk
3 dan 4 yaitu adalah 1.200. Di sini biaya penyimpanannya adalah 400 dikalikan 250, 100.000. 400 ditambahkan dengan produksinya 800, 1.200, berarti harus disimpan 100 kalikan 250 menjadi 25.000. Kemudian di sini adalah 100 ditambahkan dengan produksi pada periode ketiga itu adalah 1.200 menjadi 1.300, permintaannya adalah 1.300, berarti habis ya, kosong ya penyimpanannya. Kemudian dari 1.200 ke permintaannya 200, sehingga ada harus disimpan 300, berarti ada 75.000. Sehingga untuk pola moderat itu biaya penyimpanannya hanya 200.000. Biaya lembur tidak ada ya, karena tidak lebih dari 2.500 produksinya, subkontraknya juga demikian. Biaya labor turnover itu terjadi pada triwulan 3 ke triwulan 4, yaitu dari 800 ke 1.200, berarti ada penambahan sebanyak 400 produksi per 100 produksi dikalikan dengan 15.000, berarti 60.000. Sehingga pada biaya moderat, pada pola moderat itu biayanya adalah 200.000 tambah 60.000, berarti 260.000. Kita resumekan menjadi seperti ini. Untuk pola konstan itu yang ada hanyalah biaya penyimpanan. Biaya lainnya tidak ada, sehingga ini adalah 400.000. Untuk pola bergelombang itu yang ada adalah biaya labor turnover, yaitu sebesar 235.000. Untuk pola moderat itu ada biaya penyimpanan 200.000, labor turnover 60.000, totalnya adalah 260.000. Dari ketiga pola ini yang kita pilih adalah yang biayanya paling kecil adalah 235.000. Sehingga pola produksi yang dipilih oleh perusahaan ini adalah pola produksi yang bergelombang, karena biayanya adalah paling minimum di antara ketiga pola yang kita simulasikan atau yang kita hitung. Demikianlah penentuan pola produksi berdasarkan biaya-biaya yang terkait dengan pola produksi. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih.